Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhiril ayat. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita niatkan juga sambil iktikaf sampai waktu Isya. Kita isi dengan kajian ilmu tentang fikih, ya, muqarranah atau fikih perbandingan yang kita baru membahas tentang pengantarnya, ya. Jadi 1 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ya, kita membahas tentang baru pada poin tentang dalil-dalil hukum, ya. Karena bicara fikih ini adalah kisem yang pertama, bagian yang pertama itu adalah bicara tentang dalil. Jadi bicara fikih itu bukan bicara tanpa dalil, ya, tapi dia justru bicara dalil, tapi dalil yang lebih rinci, yang lebih detail, yang lebih dalam, bukan hanya sekedar terkait dengan teksnya dalil, zohirnya dalil, tapi ruhnya dalil. Jadi dalil itu seperti kita, ya, ada fisiknya, ya, dan juga ada ruhnya. Makanya nanti ada disebut dengan istilah ruhul hukmi, nanti ada yang disebut dengan istilah ruh hukum, ya, ruh hukum. Dan ruh hukum itu tidak bisa diketahui oleh orang-orang awam, ya, kecuali oleh orang-orang yang faqih, yang dia paham tentang uslub-uslub syariat, uslub-uslub bahasa secara mendalam, ya. Jadi ini penting. Nah, pada pertemuan yang lalu kita baru membahas tentang pembagian dalil, ya. Jadi secara garis besar kan ada 3, ya. Jadi 1, dalil itu dilihat dari sisi asal usul, ya. Dari sisi asal usulnya ada namanya dalil nakli. Nakli itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada juga dalil akli, yaitu dalil akal, ya, seperti halnya ijma, qiyas yang bersumber dari ijtihad. Karena nanti akal ini bisa dijadikan dalil, dan agama ini kan untuk orang berakal, ya. Agama ini untuk orang berakal. Jadi akal itu harus tunduk kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Tetapi memahami Quran dan Sunnah yang sahih itu butuh akal. Dia harus tunduk betul kepada itu. Tetapi tidak bisa kita memahami Quran dan Sunnah tanpa menggunakan apa? Tanpa menggunakan akal. Dan akal ini adalah merupakan bagian daripada dalil, yaitu dalil akli namanya. Terus yang kedua adalah dalil dari sisi ruang lingkupnya. Ada dalil kulli, dalil am, dalil yang berbentuk umum. Ada dulu juga dalil juz'i, dalil yang berbentuk khas, yang berbentuk bagian-bagian. Jadi banyak dalil-dalil yang kalimatnya umum, yang kalimatnya global, ya. Ada juga nanti dalil-dalil yang khusus, yang juz'i, yang bagian per bagian. Itu saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang menjelaskan tentang hal yang umum, ya. Misalkan tentang dalil umumnya, contoh saja misalkan hurrimat alaikumul maitah, ya, diharamkan bagi kalian adalah bangkai. Jadi umumnya bangkai itu memang haram,
Tapi pertanyaannya, apakah semua bangkai itu haram atau tidak kira-kira? Ada bangkai yang tidak haram. Bangkai apa kira-kira? Bangkai ikan. Ada hadis sahih yang mengatakan Rasul bersabda terkait dengan laut kan gitu, bahwa laut itu halal, apa istilahnya, suci airnya dan juga halal bangkainya, kecuali bangkai kapal selam mungkin ya, susah itu ngegigitnya juga kita. Banyak sekali ya. Saya pernah contohkan, ini contoh-contoh yang simpel saja ya, yang mudah dipahami. Misalkan dalam hadis sahih misalkan dikatakan bainal adzanaini as-shalah, di antara dua azan itu ada sholat. Sampai 3 kali Nabi ungkapkan itu berulang-ulang, di antara dua azan ada sholat, di antara dua azan ada sholat. Ya, dua azan itu kan azan dengan apa? Dengan iqamah. Artinya hadis ini, dalil ini bicara tentang semua sholat itu ada qobliyah, karena kalimatnya begitu, bainal adzanaini as-shalah, di antara dua azan ada sholat, di antara dua azan ada sholat. Ini menunjukkan tentang semua sholat wajib ada apanya? Ada qobliyah. Cuma ada yang nanti ada dalil khusus yang menguatkan, sehingga didefinisikan dan disimpulkan para ulama dengan muakkad. Ya, ada juga yang tidak dikuatkan sehingga ghair muakkad gitu. Seperti halnya sholat maghrib misalkan, seperti halnya sholat asar kan? Tapi kalau sholat subuh kan ada dalil yang menguatkan itu, ada dalil juz'inya yang menguatkan itu. Ya, sholat Jumat misalkan kan, nggak ada dalil khususnya, enggak. Tapi berbicara tentang dalil umum, Nabi mengatakan setiap sholat fardu ada apanya? Ada qobliyahnya. Nah itu tanya dalil. Itu contoh-contoh yang simpel. Nah terus yang ketiga adalah dalil dari sisi kehujahannya. Ini nanti kita akan bahas ya, terkait poin per poin dalil ini. Dari sisi kehujahannya, dalil itu ada yang qat'i, yang dikenal dengan istilah qat'iyatud dilalah. Ya, dalil yang pasti, yang tidak multi tafsir. Ya, ada dalil yang zonni, yang multi tafsir. Ya, dalil yang qat'i itu adalah dalil-dalil yang pasti. Seperti halnya terkait dengan masalah apa? Waris misalnya. Lirijali nasibum mimma iktasabu dan seterusnya itu ya, ada di dalam surat apa itu? An-Nisa ya. Dari ayat keberapa San? Dari ayat 11 ya, ayat 10, 11, 12 terus itu dalil tentang waris. Itu tentang waris itu dalil itu tidak multi tafsir, itu qat'i. Jadi kalau laki-laki yang mendapat 2 bagian perempuan, itu jangan ditafsirkan yang lain, tetap 2 bagian perempuan, tidak ada tafsiran lain. Itu namanya dalil-dalil qat'i. Tapi ada juga dalil yang zonni namanya. Zonni ini yang dia multi tafsir. Ya, misalkan terkait dengan perempuan-perempuan yang ditalak, ya wal mutallaqati minan nisa yatarabbatna salasati quru, misalnya perempuan-perempuan yang ditalak, yang dicerai itu hendaklah dia menunggu ya, atau menanti masa iddah, masa tunggu itu 3 kali quru misalnya. Nah, 3 kali quru ini kan ada yang mengatakan quru itu suci, ada yang mengatakan quru itu adalah haid gitu. Nah ini namanya zonni gitu, nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan. Nah ini namanya dalil yang zonni dari sisi hujahnya. Nah ini nanti kita akan bahas ya tentang muqarranahnya ya, kenapa dari ayat yang sama, hadis yang sama muncul terjadi perbedaan nanti ya. Jadi bukan hanya dari Quran yang sama Pak, nanti kita lebih rinci, dari ayat yang sama, dari hadis yang sama muncul apa? Muncul perbedaan. Makanya perbedaan itu sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak bisa ya, tidak bisa kita menghindari perbedaan. Karena salah satu karakter bahasa Arab itu kan mustarok. Ya, mustarok itu artinya satu lafaz itu yang memiliki kadang-kadang maknanya lebih dari satu.
Ya, satu lafaz itu maknanya lebih dari satu, itu namanya mustarah. Ya, seperti lamastumun nisa, seperti salah satu kuru, ini kan mustarah. Jadi lamastumun nisa itu ada yang memahaminya sentuhan, ada yang memahaminya adalah berhubungan suami istri, berjima. Kuru itu ada yang memahaminya adalah apa? Ada yang memahaminya adalah haid, ada yang memahaminya adalah suci. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memiliki makna itu. Nah, sehingga ini tidak bisa perbedaan itu dihindari. Makanya perbedaan itu pasti dalam hal-hal yang bersifat furu, dalam hal-hal yang bersifat cabang, bukan dalam hal-hal yang bersifat prinsip usul gitu. Ya, sholat subuh itu yang usulnya 2 rakaat, yang furunya kunut tidak kunut. Ini nanti kita akan bahas ya tentang, karena saya ditugasi nanti bahas tentang fikih muqarranah ya, fikih perbandingan. Sehingga kita nanti bukan hanya belajar tentang perbedaannya, tapi metodologinya kenapa bisa berbeda, sehingga kita nanti bisa toleran antar sesama muslim yang berbeda, bukan yang menyimpang. Jadi kita kaji adalah metodologinya, kenapa bisa berbeda ya, dari dalil yang sama kenapa mereka bisa berbeda, kenapa Imam Syafi'i dan Imam Malik bisa berbeda, sehingga kita di sini nanti bisa apa? Bisa legowo ya ketika melihat perbedaan. Makanya fikih itu bukan memecah belah, justru kadang-kadang perpecahan itu karena kedangkalan seseorang terhadap masalah agama. Toh mereka imam mazhab yang 4 kan tidak pernah berpecah belah, tidak pernah saling menghujat, tidak pernah saling mentahjir. Bahkan kita tahu Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki dalam bidang hadis, bahkan dalam bidang fikih dia adalah muridnya Imam Abu Hanifah ya. Jadi Abu Hanifah punya murid, Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi kan di dalam masalah fikih perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Ibu Abu Hanifah bahkan luar biasa. Padahal dia belajar fikih dan terinspirasi fikihnya dari siapa? Dari Imam Abu Hanifah. Tapi itu tidak menyebabkan mereka saling mentahjir satu dengan yang lain. Bahkan mereka tetap bersama. Bahkan mereka adalah ada keterikatan antara murid dengan, kenapa? Karena mereka paham terhadap ajaran agama dengan pemahaman yang komprehensif. Nah, jadi kalau misalkan kita mempermasalahkan hal-hal seperti itu, jangan-jangan karena pemahaman kita yang belum luas, karena masih parsial, sehingga kita menganggap itu adalah merupakan penyimpangan, bukan bagian perbedaan. Jadi saya pikir kajian tentang fikih muqarranah ini juga penting ya, bukan hanya sekedar kita tahu tentang produknya kenapa berbeda, tapi metodologinya kenapa mereka bisa berbeda. Tapi kita sabar dulu, ini masih dalam pengantar, karena kalau ujuk-ujuk ke sana nantinya kita tidak tahu asal muasalnya, ujung-ujungnya ribut gitu masalahnya. Jadi pengantar itu penting masalah ya, pengantar itu penting. Nah, dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan macam-macam dalil. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja, karena kalau kita bahas ya juga tentang masalah dalil ini sampai ada 10-an dalil ya. Bahkan di sini ya ada kalau di sini kan dalam bukunya Abdul Wahab Khalaf itu ada sampai 10 macam dalil. Ya, jadi pembagiannya kita sudah jelaskan ya, 3 secara garis besar yang kalau dirinci menjadi 6. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya dalilnya apa, balik tanya dalil apa yang dibutuhkan. Dalil akli, dalil nakli, dalil qat'i, dalil zonni, dalil kulli atau dalil juz'i, atau dalil Quran atau sunnah atau ijma atau qiyas, istihsan, istishab, maslah mursalah, sar'un man qablana. Ujung-ujungnya dia bingung, emang dalil ada berapa? Itu aja ya. Jadi kita kadang-kadang suka begitu ya. Jadi seolah-olah nanti ulama itu tidak pakai dalil. Oh, mereka itu amat syarat dengan dalil ya, amat syarat dengan dalil. Oke, dalil yang pertama adalah Quran. Quran ini adalah sebagai bahkan ulama lain menggunakan istilah adalah masodir ya, masodirul hukmi. Dia adalah sumber hukum. Jadi bukan hanya sebatas dalil hukum, tapi dia adalah sebagai sumber
sumber hukum. Nah, apa itu Al-Quran? Quran adalah kalamullah alladzi nazzala bihi ruhul amin ala qalbi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad bin Abdullah bi alfazihil arabiyyah wa manihil haqqah. Jadi dia adalah merupakan kalamullah yang telah menurunkan, ya kalamullah itu Allah melalui ruhul amin, malaikat Jibril, kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahasa Arab dan juga maknanya. Jadi Quran ini baik lafaznya maupun maknanya itu bersumber dari Allah. Itu Quran, ya. Jadi dia adalah merupakan bahasa Arab. Bahkan dengan 7 bahasa, ya. Kalau ulama nahwu itu, kalau di dalam kitab Alfiyah itu juga dibahas, ya, tentang masalah itu. Quran itu dengan 7 bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu yang ketenangan kan bahasa Quraisy, suku Quraisy. Ya, ada juga suku Bani Tamim, ya, Bani Tamim, terus ada lagi Bani Kinanah gitu, ya, terus ada lagi nanti Bani Uzail dan seterusnya. Nah, ini kan makanya kalau imalah itu ejaan Bani Tamim, lurusin Ustaz kalau saya salah gitu, ya. Ya, itu kan ejaan Bani Tamim. Kita kan kalau belajar imalah, Pak, paling yang tahu kita kan imalah itu dalam 30 juz itu, ya, dalam 6.000 ayat. Tahunya kita imalah itu adanya di mana? Ya, surat Hud, ya, surat 11 ayat yang ke-41. Bismillahi majreha wa mursaha. Ada nggak imalah yang lain, ada nggak kira-kira? Ya. Jadi di dalam surat yang kita belajar tajwid, ya, yang kita tahu imalah itu kan cuma satu di situ. Ya, bismillahi majreha wa mursaha, Hud ayat 41. Tapi kalau kita belajar tentang imalah di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya, itu di bait 900-an, ya, itu imalah itu sampai ada kaidahnya, itu ada 8 gitu. Jadi bukan hanya majreha wa mursaha, ya, itu kaidah, ya, bukan bentuk imalahnya, kaidahnya, ya, sampai ada 8, ya. Kalau di dalam Quran banyak tentang seperti dalam surat Yusuf, ya, Yusuf wadakhala mahul fatayan. Itu fatayan itu bisa dibaca fatayen, ya. Bayan bisa dibaca bayen gitu, ya. Waduha bisa dibaca waduhe gitu. Tapi kita tahunya kan imalah cuma satu. Ya, biasanya imalah itu karena dia bahasanya Bani Tamim. Ya, Bani Tamim itu memang kelompoknya sedikit tetapi tetap dia digunakan. Nah, ini jadi berbahasa Arab. Makanya memahami Quran itu harus berbahasa Arab. Ya, tidak bisa kita memahami Quran langsung kepada kesimpulan bahasa kita. Harus dilihat tentang sumbernya dulu. Jadi dia Quran itu adalah kalamullah, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bi alfazihil arabiyyah, ya, wa ma'anihi, bahasa Arab lafaznya maupun maknanya. Dan bagian daripada kekhususan Quran itu, ya, baik lafaz maupun maknanya adalah dari sisi Allah. Lafaz dan maknanya dari sisi Allah. Makanya cara menafsirkan Quran itu, poin yang pertama adalah menafsirkan Quran dengan Quran dulu. Baru menafsirkan Quran nanti dengan hadis. Baru nanti dengan riwayat-riwayat gitu. Itu cara menafsirkan Quran. Makanya Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan gitu, ya, ilmu tentang Al-Quran ini kan beliau mengatakan sampai 80. Yang 80 cabang ilmu ini kata beliau masih bisa diperjelas lagi, masih bisa diuraikan lagi sampai 300 cabang ilmu. Ya, jadi itu. Dan ilmu yang kita baru pelajari untuk membaca Quran baru ilmu tajwid, namanya ilmu tahsin. Itu pun kadang-kadang kagak lulus-lulus. Al-Fatihah sudah 1 bulan kayaknya kagak selesai-selesai gitu. Makanya saya pernah menyinggung di awal itu, bagaimana mungkin kita itu memerintahkan orang untuk merujuk kepada Quran langsung, sedangkan dari 80 cabang ilmu itu baru 1 pun belum selesai. Ini kan sama dengan kita menyesatkan manusia gitu.
Ini menyesatkan manusia, kacau nantinya kita. Karena Quran itu bukan bahasa kita, Pak. Bukan bahasa manusia, itu bahasa Allah. Yang cara memahaminya ada ilmunya namanya. Ada ilmunya. Ada tentang ilmu tentang tempat muatinun nuzul, tempat-tempat turunnya Quran. Ada tentang tawarikh, waktu turunnya Quran. Ada tentang asbabun nuzul, latar belakang turunnya Quran. Ada ilmu tentang qiraah baru, ya, sampai qiraah sab'ah, ada lagi qiraah asrah gitu, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi nanti ilmunya tentang ilmu uslubnya, bahasanya, ya, bahasanya juga ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga cabangnya banyak. Ada nahu, ada sorok, ada mantik, ada ma'ani, ada bayan, ada badi, ya. Itu bahasanya banyak. Nah, bagaimana mungkin tajwid saja belum selesai, dia disuruh merujuk kepada Quran secara langsung, ya, disuruh merujuk kepada Quran secara langsung. Ini percis orang yang sakit gigi, ya, disuruh baca buku tentang gigi, bukan datang ke dokter gigi, yang ada makin stres dia nantinya gitu kan. Nah, ini kan seperti itu. Nah, terjadi hal-hal yang seperti ini itu kan seolah-olah benar tapi bisa berbahaya gitu. Bisa berbahaya. Nah, ini Al-Qur'an. Jadi dia baik lafaznya maupun maknanya bersumber dari Allah. Ya, orang-orang liberal kan ngegampanginnya kayak gitu. Kenapa mereka tidak mau merujuk kepada tafsir-tafsir klasik gitu ya? Mereka kadang-kadang beranggapan suka begini. Para mufassir itu kan hum rijalun, ya, wa nahnu rijalun. Mereka itu kan manusia, kami juga manusia. Kenapa kami harus merujuk kepada mereka? Toh sama-sama adalah manusia. Ya, manusia betul, tapi kan beda. Kalau seorang mujtahid, ulama, dia beristihad 100 kali, 99-nya benar, satunya salah, itu adalah manusianya. Tapi kan kalau kita beristihad 100 kali berpikir, 99 salah, satu benarnya, kalau kita kan beda seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu perangkatnya itu. Tidak tahu perangkatnya. Ini kan berbahaya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa afatud dini, salah satu agama ini rusak kan karena 3 jenis manusia. Ya, agama ini rusak karena 3 jenis manusia. Ya, di samping imamun jair gitu. Salah satunya apa? Wa mujtahidun jahilun, ahli ijtihad tapi bodoh. Dikit-dikit ijtihad, dikit-dikit ijtihad. Ijtihad kok dikit-dikit gitu ya. Kan repot kayak begitu menurut saya. Ya, menurut pendapat saya. Kalau menurut saya kira-kira kapasitas dia terkait dengan masalah yang dia bicarakan ada di mana gitu, Bang. Kapasitasnya ada di mana? Nah, ini kan bisa kacau. Jadi mujtahidun jahil, ahli ijtihad yang bodoh. Rasul mengatakan faktor afatuddin, rusak agama. Ya, sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarah Sahih Bukhari di dalam kitab Fathul Barinya, dia mengatakan apa? Ya, man takallama bi ghairi fanihi atabil ajaib. Jadi kerancuan-kerancuan, kegaduhan-kegaduhan terjadi karena orang yang tidak memiliki kapasitas terkait masalah, dia bicara tentang masalah itu. Jadi man takallama bi ghairi fanihi, barang siapa yang berbicara bukan berdasarkan disiplin ilmunya, atabil ajaib, maka akan memunculkan banyak kegaduhan. Jadi kegaduhan dalam beragama ini bisa jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah adanya orang yang bukan kapasitasnya, ya, terkait dengan itu dia bicara tentang masalah itu. Nah, ini Al-Quran ya. Jadi mereka kadang-kadang suka seperti itu. Hum rijalun wa nahnu rijalun. Makanya Imam Suyuti Al-Mahali ya, dengan kan Jalalain itu kan 2 Jalal ya, Jalaluddin As-Suyuti ya dengan Jalaluddin Al-Mahali. Dia nulis tafsir namanya tafsir Jalalain. Kalau orang liberal sekarang nulis tafsir namanya tafsir jalan lain gitu. Itu hati-hati Pak, hampir sama ya. Satu Jalalain, satu jalan lain. Itu kacau kadang-kadang itu tafsir jalan lain ya. Jadi dia nggak mau jalan yang sudah ada, tapi pinginnya jalan lain. Tapi ngaco nantinya ya. Kemana dia ngarahnya gitu, bisa kacau nantinya. Ini banyak nanti kalau kita bahas tentang tafsir-tafsir yang kacau gitu ya.
Ya, apalagi sekarang banyak orang-orang kacau tapi dipiralkan gitu. Yang penting viral dulu aja pokoknya mah ya, minta maaf belakangan pokoknya gitu ya. Kan ini prinsipnya orang Arab, apa istilah apa dalam kata Arab kan, bul maul jam-jam fatu'rab katanya. Kencingin air jam-jam kok akan terkenal kayak gitu. Ini orang yang penting ngaco aja dulu pokoknya. Yang penting saya terkenal. Ujung-ujungnya nanti materai 6.000 gitu loh ya. Di kita itu gampang gitu ya. Ini kan berbahaya. 10.000 sekarang udah ganti. Oke, terus yang kedua adalah terkait dengan kehujahan. Ya, hujah Al-Quran ini terkait dengan Quran ini Pak, sisi kehujahannya itu tidak perlu diragukan ya. Bahwa Quran itu sisi kehujahannya ya, dalil-dalilnya qat'i, bersumber dari Allah, tidak boleh kita ragukan. Tapi sekali lagi ada makna-makna yang zonni, bukan menolak terhadap Al-Quran, tapi memang maknanya yang tadi saya sebutkan ya, lebih daripada satu. Itu namanya zonniyatul dilalah. Ada dalil-dalil yang zonni. Jadi kita tidak apa namanya, tidak menolak Quran itu pasti benarnya, pasti benarnya. Makanya terkait dengan Quran ya, masuk akal tidak masuk akal, kita harus membenarkan Al-Quran. Jadi Qurannya, dalil Qurannya kita tidak meragukan, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tetapi sekali lagi dari sisi kehujahan tadi ada dua tadi. Ada yang qat'iyatu dilalah pasti tidak multi tafsir, ada yang zonniyatu dilalah yang multi tafsir. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita persingkat saja tentang kemukjizatannya. Ya, Quran ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah, bahkan termasuk mukjizat Rasulullah yang paling besar dibandingkan mukjizat-mukjizat lainnya. Ini mukjizat yang paling besar. Ya, mukjizat Rasulullah yang paling besar, yang paling akbar adalah Al-Quran. Nah, kemujizatan Al-Quran itu banyak sesuatu yang bisa ya kita cerna dengan akal, ada sesuatu yang belum terjangkau akal kita. Jadi bukan tidak masuk akal Pak, belum terjangkau akal. Ini berbeda ya, tidak masuk akal dengan tidak terjangkau akal, ini berbeda. Makanya kata Imam Ghazali begitu, ada sesuatu yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang tidak terjangkau akal. Jadi terkait dengan akhirat bukan tidak masuk akal Pak, tidak terjangkau akal. Terkait nanti dengan adanya ayat-ayat yang mutasyabihat, bukan tidak masuk akal, belum terjangkau akal. Jadi agama ini bukan tidak masuk akal, tapi memang akal belum sampai. Karena nanti ada wilayah akal, ada wilayah keyakinan nanti itu. Ya, beda tidak masuk akal dengan tidak terjangkau akal, gitu loh ya. Jadi kalau misalkan Trinitas itu bukan tidak terjangkau akal, tapi tidak masuk akal gitu ya. Tapi tentang bagaimana zat Tuhan kita ya, itu bukan tidak masuk akal, tapi memang akal belum bisa menjangkau ke sana. Ya, belum bisa menjangkau ke sana. Nah, ada beberapa kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah ittisaq ibaratuhu wa ma'anihi wa ahkami wa nazriyatihi. Pertama adalah adanya keserasian ya, keserasian terkait dengan antara bahasa dengan maknanya, hukum-hukumnya dan juga teori-teorinya. Ya, jadi bahasa-bahasa Quran itu, uslub-uslub Al-Quran itu ya amat sangat luar biasa serasinya. Bahkan hukum-hukum Quran itu banyak yang serasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan teori-teori ilmu pengetahuan ya. Ini kalau misalkan kita bahas misalkan ya, di dalam Quran itu dikatakan bahwa dulu langit dengan bumi ini kan menyatu. Itu dalam surat apa itu ya, langit dengan bumi ini dulu menyatu ya. Atau dalam Quran juga dikatakan tentang marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Ada dua lautan yang bertemu misalkan ya, tetapi yang satunya tawar, yang satunya
asin, tapi mereka tidak saling mencampuri. Airnya tidak bercampur, bahkan makhluknya pun tidak bercampur. Kita nggak tahu itu di mana, tapi dengan era medsos ini kan kemudian muncul, oh iya, ini ada di sini. Kita lihat gambarnya, kita lihat ini. Jadi banyak sekali ya teori-teori yang ada di dalam Al-Quran ternyata sesuai dengan teori ilmu pengetahuan saat ini. Dan banyak sekali dibuktikan tentang penciptaan manusia misalnya, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya, amat banyak sekali. Makanya Zakir Naik itu kan pernah menantang gitu ya kepada seseorang ketika dia dipanggil untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya dia mengatakan kan begini, kalau ada karya ilmiah misalnya gitu, kalau ada karya ilmiah yang diuji ya oleh seorang penguji, pas ketika diuji ternyata 80% dari karya ilmiah itu pas diuji benar, ada 20% yang belum bisa dibuktikan, sehingga hal ini masih gambling, apakah dia benar atau tidak, tapi belum bisa dibuktikan. Tapi yang 80% itu sudah bisa dibuktikan benarnya. Nah kira-kira penelitian ilmiah, riset ini kira-kira ya, karya ini kira-kira harusnya diterima atau tidak kira-kira Pak? Harus diterima dong. 80% sudah terbukti apa? Benar. 20% itu kan belum terbukti. Benarnya belum terbukti, juga salahnya belum terbukti. Tapi yang 80% sudah terbukti. Nah sama Quran itu. 80% terkait dengan masalah ilmu pengetahuan, masalah sains terbukti. 20% belum terbukti karena masalah gaib misalnya. Karena harusnya kita percaya kalau ini adalah merupakan kitab suci yang apa? Yang benar. Karena masalah gaib, kalau mau membuktikan mati dulu gitu masalahnya. Masalahnya kalau sudah mati kan dia nggak bisa balik lagi gitu loh masalahnya. Ada nggak di akhirat kayaknya? Ada nggak surga? Sirat kayak gimana? Lo mati dulu. Kalau kira-kira udah mati, wah ada sirat, balik lagi silakan aja. Tapi kan masalahnya nggak bisa begitu. Nah, kita kadang-kadang suka nggak fair, Pak. Ya, padahal sudah 80% terbukti benarnya, terbukti serasinya, hanya 20% belum terbukti karena itu adalah perkara gaib. Nah, kita tolak dengan kebenaran Al-Quran itu. Nah ini nggak fair namanya ya. Padahal di dalam teori ya ilmiah maka itu harusnya sudah diterima. Jadi itu kemujizatan Al-Quran nama banyak sekali. Ya belum lagi tentang apa. Nah terus yang selanjutnya adalah kemujizatan Al-Quran itu terkait dengan ikhbaru biwaqa'i la ya'lamu illa allamul ghuyub, terkait dengan pemberitahuan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang kita tidak tahu kecuali Allah yang maha gaib yang tahu. Dan kita nggak tahu tentang kisah para nabi, kita nggak tahu. Kisah Ashabul Kahfi kita nggak tahu. Kisah tentang Nabi Musa tidak tahu. Kisah tentang Fir'aun kita nggak tahu. Kisah tentang Nabi Nuh yang Mesopotamia sampai banjir juga kita nggak tahu. Jadi banyak kisah-kisah masa lalu yang kita nggak tahu, tapi kita sekarang tahu gitu. Pernah ada bapak moyang manusia itu Allah pernah ciptakan Adam. Adam itu bapak moyang kita. Jadi bapak moyang kita itu siapa Pak? Adam. Ya, nenek moyang kita Hawa. Bukan gorila, bukan Pak. Bukan simpanse, bukan itu. Yaitu bapak moyangnya Charles Darwin, nggak apa-apa lah gitu. Kalau kita jangan ya. Saya pernah mengatakan itu kan. Makanya ayat banyak menyebutkan ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai turunan Adam. Enggak ada ayat yang mengatakan ya bani Kirdun, wahai turunan monyet, enggak ada itu. Ya enggak ada seperti itu. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari Al-Qur'an. Hal-hal yang gaib ya yang kemudian fakta-faktanya sudah ada saat ini, kita dapatkan itu dari Quran. Jadi hal-hal yang terjadi pada masa lalu, seandainya tidak ada Quran, kita nggak tahu. Seandainya Quran tidak menginformasikan kalau Fir'aun adalah pemimpin diktator dan zalim, kalau tidak diinformasikan Quran, mungkin orang akan menganggap Fir'aun adalah pahlawan, Musa adalah pemberontak, bisa jadi gitu. Tapi karena kita dapat informasi dari Quran tentang Fir'aun, oh ternyata Fir'aun adalah merupakan tipikal pemimpin zalim, otoriter, diktator, dan Musa seorang nabi yang memberikan nasihat kepada Fir'aun.
kita dapat informasi perkara gaib di masa lalu itu adalah berdasarkan dari Al-Quran. Nah terus yang selanjutnya adalah fasahatu alfazihi wa balaghati ibaratihi wa quwwat fasahatu alfazihi wa balaghatu ibaratihi wa quwwatu ta'thirihi. Jadi kemujizatan Quran juga bisa dilihat tentang fasihnya, lafaz-lafaznya, balaghahnya, ya ungkapan-ungkapan ibaratnya, dan juga kekuatan pengaruhnya. Jadi Quran itu Pak beda dengan bacaan yang lain. Jadi makanya Quran ini paham kagak paham harus dibaca, jangan dipercumakan. Jangan sampai percuma baca Quran, paham juga kagak. Beda Pak, beda baca Quran dengan bacaan yang lain. Kalau bacaan yang lain kita tidak paham Pak, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau bacaan Quran kita tidak paham pun ada pengaruhnya. Ya, kan pernah ada kisah Pak, tuh viral di WA itu kan, tentang orang Amerika Latin ya, yang dia baca Quran kakeknya itu, kemudian cucunya kan nggak tahu. Pas dia nanya, kakek, yang kakek baca itu buku apa? Kakeknya bilang, ini adalah kitab sucinya umat Islam. Itu tulisan apa? Kok kayak ular gitu meringkel-meringkel begitu? Nah ini tulisan berbahasa Arab. Terus kakek ngerti? Enggak. Terus kalau kakek nggak ngerti, ngapain kakek baca? Emang ada pengaruhnya? Si kakek sulit menjelaskan kepada anak ini. Kemudian anak ini diperintahkan sama kakeknya untuk apa? Nah, ada keranjang batu kan? Keranjang batu itu kan bolong-bolong. Nah, ambilin air di sungai dengan keranjang ini. Si cucunya nurut aja, diambilin sama dia. Terus diambilin, dibawa ke kakeknya, nggak ada airnya. Diambilin lagi, nggak ada. Kata kakeknya, lebih cepat nak, cepat lari dia terus. Akhirnya si anaknya kecapean. Kakek, percuma, nggak bakalan dapat lah air. Kenapa? Orang pakai keranjang batu kayak begini bolong-bolong, kalau mau pakai ember kayak. Oh gitu ya, percuma ya. Iya. Coba kamu perhatikan keranjang batu itu. Pas diperhatikan, ada nggak yang berubah? Enggak ada. Lihat keranjang batu itu, yang tadinya banyak pasirnya, yang tadinya banyak debunya, yang tadinya banyak tanahnya, coba kau lihat. Dilihat sama anaknya. Iya bersih kayak. Airnya memang tidak ada, tapi keranjangnya menjadi bersih. Sama kita Quran juga, dibaca terus sama kita. Kita memang nggak paham, kita memang kagak ngerti, tapi Quran itu punya pengaruh yang dahsyat terhadap tubuh kita, terhadap diri kita. Jadi nggak ada bacaan yang punya pengaruh dahsyat kalau kita tidak paham selain dari bacaan apa? Al-Quran. Karena dia adalah kalamullah. Ya, makanya di dalam surat Yasin apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim itu artinya apa Pak? Sering kita terjemahkan bijak. Saya tanya kira-kira, bijaksana itu sifat makhluk hidup, sifat makhluk benda mati kira-kira? Hah? Bijaksana itu sifat makhluk hidup, sifat benda mati kan? Ini gelas bijaksana amat ya ini. Nggak mungkin. Jadi kenapa Quran disifati dengan wal Qur'anil Hakim? Demi Al-Quran yang bijaksana. Bijaksana ini adalah merupakan sifat makhluk hidup. Artinya Quran itu punya ruh gitu. Dari ruh itulah muncul pengaruh. Kalau tidak ada huruf ketiganya, pengak doang Pak. Pengaruh itu karena huruf ketiga di akhir. Kalau tidak ada huruf ketiga di akhir, apa Pak namanya? Pengak gitu loh. Makanya kalau kita ingin punya pengaruh harus pakai apa? Nah, Quran itu punya ruh. Ngerti kagak ngerti, paham kagak paham, dia ada pengaruhnya. Dan bahasanya sangat indah. Nggak ada bahasa yang paling indah kecuali bahasa Quran. Ya. Makanya di sini fasahatu alfazi wa balaghatu ibarati. Jadi fasahat alfaznya itu fasih. Makanya ada ilmu perangkat untuk bisa kita mengetahui ketinggian bahasa Quran. Kalau nahu kan itu ilmu dasar, ilmu bahasa Arab dasar itu ilmu nahu Pak. Karena nahu itu untuk mengetahui tentang akhir kalimat, i'rab namanya, tentang akhir sebuah lafaz. Misalkan pasohatu, pasohati, pasohata, tu'ti ta'nya itu adalah nahu. Allahu akbaru, Allahu akbari, Allahu akbaro.
Jadi ru-nya itu adalah apa? Kerjaan apa? Kerjaan nahu. Jadi nahu itu adalah ilmu bahasa Arab dasar. Ilmu bahasa Arab dasar itu namanya ilmu apa? Ilmu nahu. Dasar. Kalau dasar itu berarti kalau sekolah tingkat apa ini kira-kira? SD ya, sekolah dasar. Ini jangan-jangan kita SD aja dari bab ini belum lulus kayaknya dia. Itu. Yang kedua adalah ilmu sorok. Kalau sorok itu kan artinya perubahan kata. Perubahan kata. Kenapa alhamdu bukan alhamidu, bukan alhamadu gitu loh. Jadi hamadu, hamidu, hamdu. Nah, itu adalah diketahuinya oleh bahasa Arab, namanya ilmu apa? Ilmu sorok. Ini tuh ilmu dasarnya. Nah, yang selanjutnya adalah namanya ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu untuk mengetahui tentang makna yang sebenarnya supaya tidak nyimpang dari makna yang ditentukan. Ilmu ma'ani yang masuk dalam kategori ilmu balaghah. Kemudian ada lagi namanya ilmu apa? Ilmu bayan. Ilmu bayan itu untuk menjelaskan tentang makna-makna itu, kandungan-kandungan. Baru untuk mengetahui tentang keindahan bahasanya, itu namanya ilmu badi. Jadi bahasa Quran yang indah atau tidak itu ilmu badi. Makanya para ulama dulu kalau sudah baca Quran, karena dia paham, dia bisa berbetah-betah, dia bisa nangis, dia bisa merinding, dia bisa ini. Kalau kita kan tetap anteng gitu loh, karena saking tidak apa, saking pahamnya kayaknya gitu loh ya. Nah, itu namanya tentang balaghahnya, makanya tinggi. Makanya orang yang bergetar ketika ayat dibacakan karena saking pahamnya terhadap Quran. Jadi lafadznya fasih, balaghahnya, ibaratnya dan pengaruhnya Quran itu begitu kuat. Dan ini diakui oleh Michael Hart ya, ketika dia menulis bukunya tentang 100 orang yang paling berpengaruh ya di dunia. Dia nomor satunya adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata dia salah satu faktor ya yang paling berpengaruh dari Rasulullah adalah tentang kitab sucinya itu. Nah, makanya ini satu-satunya kitab suci yang masih orisinil sampai kita detik ini. Jadi apa yang kita baca saat ini itulah Quran yang turun kepada Rasulullah SAW. Cuma tulisannya berbeda ya, tulisannya berbeda. Makanya kan ada sejarah kodifikasi Quran ya. Quran di zaman Rasul itu kan ya baru ditulis kan, kemudian ditulis di zaman Abu Bakar, kemudian ditulis di zaman Utsman ya. Kalau motivasi Abu Bakar menuliskan Quran karena banyaknya hufaz yang wafat, kalau motivasi Utsman menulis Quran karena ekspansi Islam itu sudah sampai hampir ya ke berbagai penjuru dunia, sehingga perlu diperbanyak. Nah, ternyata tidak cukup diperbanyak karena banyak umat Islam yang masuk Islam dari luar Arab, sehingga perlu ada penulisan Quran yang lengkap dengan harokatnya, lengkap dengan sakalnya. Makanya diberikan sakal itu kan kalau nggak salah ya di masa tabi'in ya di masa tabi'in, salah satunya adalah Abu Aswad Ad-Duali. Sampai kepada kita Quran itu diberikan sakal, ada patah kasroh idomahu ya, patah tain an kasroh tain indomah tain un, ada tasdid, ada sukun dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mudah membaca Quran. Makanya ilmu nahu itu termasuk ilmu baru yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Maka ilmu nahu termasuk ilmu yang dolalah, bid'ah ya, karena tidak ada di zaman Nabi ya. Jangan-jangan Quran kita pun Quran bid'ah ya, karena di zaman Utsman, di zaman Abu Bakar Qurannya gundul ya, tidak gondrong kayak kita sekarang ya. Kita jangankan baca Quran yang gundul, yang gondrong pun masih banyak yang salah kayaknya, repot nantinya kita. Nah, jadi makanya di sini makanya saya mohon maaf nanti ya, karena kajian fikih ini kan juga nanti sedikit banyak yang menyinggung tentang pemikiran dan teori-teori yang kita nggak tahu nanti asalnya dari mana teori itu. Karena kalau misalkan kita ngaji fikih tidak akan lepas daripada pemahaman ulama-ulama salaf gitu ya, klasik gitu loh ya. Karena ada teori-teori nanti yang disepakati gitu.
Misalkan teori tentang ijtihad ya, teori tentang mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan, itu kan ada teori-teori yang sudah dibuat gitu oleh para ulama-ulama kita. Ya seperti yang dulu kita pernah bahas ya tentang hukum syariat ya. Hukum syariat di dalam kajian fikih itu kan ya ada dua kan, ada taklifi, ada wad'i gitu. Taklifi itu kan ada 5, wajib, sunnah gitu ya, mubah, makruh, haram gitu. Jadi yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih kan hukum itu kan begitu. Tapi kan berkembang juga sekarang itu hukum itu seolah-olah 2, sunnah dan bid'ah. Kalau enggak bid'ah pasti sunnah, kalau enggak sunnah pasti bid'ah gitu kan. Kita bingung juga ini. Nah, padahal teori-teori fikih hukum itu adalah syariat itu adalah itu. Satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Nah, ini yang pertama ya, dalil yaitu Al-Qur'an. Yang kedua nanti as-sunnah, yang ketiga nanti ijma, yang keempat nanti qiyas. Ya, kalau nggak sempat dibahas sampai yang lain, paling sampai qiyas saja kita bahas. Ya, karena qiyas juga perlu saya jelaskan ya. Karena qiyas itu nanti kan bagaimana kita istidlal atau istinbat hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an nanti dan sunnah. Ya, nanti butuh nanti qiyas. Ya, kita bahas juga karena qiyas ini juga terjadi perbedaan ya di kalangan para ulama. Ada yang menggunakan qiyas ya sebagai dalil hukum, juga ada yang tidak menggunakan qiyas sebagai dalil hukum. Banyaklah ya yang tidak ada dalam Al-Qur'an kemudian sekarang ada gitu. Ya seperti halnya nanti apalagi terkait dengan masalah fikih pandemi ini kan. Fikih pandemi ini kan banyak yang kita gunakan kan qiyas juga gitu. Ya, fikih pandemi ini tentang sholat kita misalkan. Ya, sampai renggang gitu. Pakai masker gitu loh ya. Ya dan lain sebagainya. Ini kan banyak nanti bahasan-bahasan seperti itu. Nah kalau misalkan pakai Quran dan Sunnah doang kan, sholat kita udah nggak sholat sesuai Sunnah sebetulnya masa pandemi ini. Nggak pernah Rasul pakai masker, ya nggak pernah Rasul itu misalkan pakai jarak gitu sholatnya. Ya nggak pernah Rasul tidak sampai Jumatan gitu loh. Ini kan kalau pakai 2 doang kan nanti kita rancu nantinya. Jadi begitu. Ya itu barangkali poin yang pertama tentang dalil, yaitu Al-Quran sebagai dalil hukum, bahkan dia sebagai sumber hukum. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.